Yehosafat, Yoram, Ahasia, Ataya, Yoas, Amasya, Azaria, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Sedekia, 20 raja-raja Yehuda. Yerobeam, Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Ahab, Ahasya, Yoram, Yehu, Yoahaz, Yoas, Yerobeam kedua, Zakaria, Salum, Menahem, Pekaya, Peka, Hosea, 19 raja-raja Israel. Shalom adik-adik Sunday School semuanya. Selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah Sunday School di hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Nah, sebelum berdoa, pastikan ya kita sudah mengambil sikap doa yang baik. Sudah mandi, sudah bersih badannya semuanya, sudah cuci tangan, cuci kaki, terus juga sudah pakai baju yang rapi, terus kakinya dipastikan turun di bawah, kakinya jangan naik ke atas kursi, apalagi naik ke atas meja, lebih nggak boleh lagi. Terus tangan juga harus sudah siap untuk di join your hand itu apa namanya. Yuk, kalau sudah sikapnya udah siap benar semuanya, yuk kita mulai berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur padamu, kami semua masih bisa berkumpul bersama-sama, walaupun hanya lewat YouTube, tapi berkatilah dan karuniailah kami ya Bapa, sehingga setiap kami bisa menerima setiap firman yang akan Kau sampaikan kepada kami melalui perantaran Pak Guru Heri ya Bapa. Kiranya Kau sertai Pak Guru Heri untuk bisa menyampaikan firman hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan juga sertai setiap kami, setiap telinga yang mendengar ya Bapa, supaya kami boleh mengerti dengan benar akan segala kehendak-Mu dan bisa menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan penuh sukacita. Jaga kami ya Bapa, tuntun kami untuk terus bisa berpegang dan bersandar hanya kepada firman sejarah penebusan-Mu sampai akhir. Terima kasih Bapa, kiranya hanya dengan meninggalkan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bisa syukur. Amin. Oke, jadi judul firman kita hari ini adalah bagaimana kita dipakai sebagai pelita Allah. Nah, ayat bacaannya ada di Roma 2 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama sembari buka Alkitabnya. Roma 2 ayat 19 bunyinya, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Amin. Nah, sebelumnya adik-adik pada tahu nggak sih pelita itu apa? Nih, Pak Guru kasih lihat ya beberapa gambar pelita di zaman dahulu. Nah, pelita itu bentuknya kayak gini. Nah, di dalam tempat ini isinya tuh minyak tanah biasanya. Terus di dalam minyak tanah ini dicelupin satu tali sumbu yang ujungnya keluar ke atas. Nah, ujungnya yang keluar ke atas ini, yang nggak masuk dalam minyak tanah ini yang kemudian dinyalakan, dikasih api supaya bisa nyala dan terang. Nah, dulu tuh susah ya, orang mau bikin lampu aja belum ada, jadi mesti pakai minyak tanah, pakai sumbu seperti begini. Kalau zaman sekarang udah ada lilin, udah ada senter, bahkan udah ada lampu LED, banyak macam-macam. Tapi biarpun lampu atau pelita atau lilin itu bentuknya macam-macam, tapi fungsinya sebenarnya sama.
Cuma satu fungsinya. Semua pelita ini fungsinya untuk menerangi sesuatu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada lampu, coba bayangin deh, di rumah nggak ada lampu. Terus mau belajar bagaimana? Mau mandi bagaimana? Mau masak bagaimana? Semuanya perlu lampu kan? Karena kalau nggak ada lampu akan jadi gelap. Nah, bagaimana dengan kita yang dijadikan pelita oleh Allah? Pelita Allah. Tentu kita juga harus memiliki fungsi yang sama seperti pelita-pelita yang ada di gambar ini dong. Kita juga harus menerangi, menjadi terang di tengah-tengah gelap. Menjadi terang dalam gelap itu bagaimana ya caranya? Nah, Pak Guru ambil contoh tentang corona. Adik-adik tentu semua tahu kan sekarang kenapa kita semua harus sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, kerja dari rumah. Karena ada yang namanya virus corona. Nah, ada beberapa orang yang walaupun sudah terkena virus corona, tapi dia tidak sakit. Dia tidak sakit, tapi dia tetap jalan, tetap sehat, tetap jalan-jalan kemana-mana. Dan dia membawa virus ini kemana-mana. Orang ini kan disebutnya OTG, orang tanpa gejala. Nah, di dunia ini banyak orang yang sebenarnya tidak sadar kalau dia sedang hidup di dalam gelap. Mereka berasa bahwa hidup mereka baik-baik saja. Walaupun ya saya tidak kenal Tuhan Yesus, nggak apa-apa lah. Toh saya juga sekarang baik-baik saja, sehat-sehat juga. Saya nggak usah baca Bible, nggak apa-apa lah. Saya nggak usah ke gereja, nggak apa-apa lah. Jadi mereka nggak sadar kalau apa yang mereka lakukan itu sebenarnya membawa mereka kepada mati, kepada maut. Oleh karena itu mereka sebenarnya hidup di dalam gelap. Nah, kita sebagai orang percaya tentunya nggak boleh sama dong dengan orang-orang ini. Tapi sebelum kita menjadi pelita Allah, kita sendiri juga harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kita harus tanya, apakah kita ini sedang tidak hidup di dalam gelap? Jangan-jangan kita kayak orang yang OTG tadi, kena virus corona tapi nggak tahu, malah tetap jalan ke sana sini santai-santai saja. Jadi cara kita ngeceknya bagaimana? Nah, kita ngeceknya adalah di Alkitab. Kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Kita belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab. Kita belajar dari buku sejarah penebusan. Nah, ngomong-ngomong, buku sejarah penebusan sendiri adalah pelita bagi Alkitab. Jadi dengan ada buku sejarah penebusan, orang bisa mengerti dan membaca Alkitab lebih baik lagi. Nah, kalau kita sudah cocokin kehidupan kita dengan Alkitab, dengan buku sejarah penebusan, kita sudah mulai mengetahui kalau kita ini orang yang berdosa, kita ini orang yang hidup dalam maut, kemudian kita sadar, kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan lagi, mulai rajin berdoa, mulai rajin beribadah, barulah sedikit demi sedikit kita mulai menjadi pelita Allah. Ketika kita mulai menjadi pelita Allah, berarti kan kita udah mulai punya cahaya kan? Berarti udah bisa dipakai untuk menerangi sesuatu, untuk menerangi dunia yang gelap ini. Nah, Tuhan tuh akan bawa kita ke lingkungan yang masih gelap. Misalnya, kita akan dikenal ke teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus. Mungkin kita punya sepupu, saudara sepupu, atau teman, atau uncle, auntie, siapa yang belum percaya Tuhan Yesus, yang belum mau ke gereja, atau kalau yang udah ke gereja tapi masih ya ke gereja boleh, nggak ke gereja juga nggak apa-apa, atau yang belum mau baca Alkitab, atau orang yang belum suka berdoa. Nah, kita akan dibawa Tuhan kepada orang-orang yang seperti demikian, dan itulah kesempatan kita untuk menjadi pelita Allah. Nah, waktu menjadi pelita Allah ini, itu bukan berarti kita merasa diri kita suci, merasa diri kita sudah menjadi pelita, terus kita jadi menghakimi orang lain. Misalnya ngomong, kamu ya nggak suka ke gereja ya, marah-marahin orang. Kamu ya nggak pernah berdoa ya sebelum makan ya. Nah, bukannya kita langsung marah-marah sama orang atau menjadi hakim seperti itu.
Kalau kita seperti itu namanya kita menghakimi orang lain. Itu kita merebut posisi Allah, bukan menjadi pelita Allah. Yuk kita coba buka sama-sama Alkitab kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama ya. Sebentar, Pak Guru juga buka nih Alkitabnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika kita mau menjadi pelita Allah, kita harus bertobat. Dan ketika kita mau bertobat, kita harus memperbaiki kelakuan kita dulu. Itu yang level 1, yang paling dasar. Kalau sekolah tuh ibaratnya ini level TK-nya. Nih seperti di gambar ini kan ada gajahnya tuh. Gajahnya gede, payungnya kecil. Nah tapi si gajah ini mayungin temennya yang kehujanan. Ya. Nah itu salah satu contohnya kita memperbaiki kelakuan. Kita menjadi tidak egois, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, kita baik kepada sesama. Tapi ingat ya, adik-adik ini semua baru mulai menjadi memperbaiki kelakuan. Masih jauh untuk menjadi pelita lebih daripada ini lagi. Sama seperti Alkitab ada arti luar, arti dalam. Nah, kebaikan kita sama juga ada arti luar dan arti dalam. Yang arti luarnya ya mungkin seperti yang gambar gajah ini, kita mementingkan kepentingan orang lain, kita bisa memaafkan, mengampuni, ya begitu dulu. Nah, ketika orang-orang ini sudah mulai dekat sama kita, karena kita sayang sama mereka, pengertian sama mereka, mengalah, baik, suka memberi, suka menolong kepada mereka, mereka akan menjadi lebih dekat kan sama kita kan. Terus kita mulai sering main bareng, mulai sering kumpul bareng. Nah, waktu kita lagi ngumpul bareng itu, kan kita pasti ngobrol dong, cerita-cerita dong. Nah, waktu cerita-cerita itu kita jangan melulu mengomong soal hal-hal dunia, hal-hal yang gelap. Seperti kayak ngomongin mungkin sekarang, anak-anak sekarang sukanya pasti di YouTube tuh mungkin nontonin Blackpink, nah misalnya atau BTS. Daripada ngomongin Blackpink terus, ikutin Blackpink terus. Coba sekali-sekali waktu ngumpul itu ngomongnya soal Abraham, soal Nabi Nuh. Kan seru juga mereka ceritanya. Bisa diceritain ulang lagi ke teman-teman. Apalagi kalau yang belum pernah baca Bible, belum pernah kenal siapa itu Abraham, belum kenal siapa itu Tuhan Yesus. Coba kita yang ceritain ke mereka. Mereka pasti senang, pasti tertarik. Dan bukan cuma teman-teman kita aja loh yang senang dengar cerita-cerita itu, tapi Allah Bapa kita yang di sorga pun senang melihat perbuatan-perbuatan kita ini. Ya jadi semoga semua adik-adik Sunday School semuanya, termasuk Pak Guru juga, supaya bisa menjadi pelita Allah, yang mana segala kelakuan dan perbuatan kita bisa memuliakan Allah Bapa kita yang di sorga. Oke, ini ada satu lagi ayat pembacaan di Alkitab yang Pak Guru mau kita baca sama-sama. Ini ayat penutup kita untuk hari ini. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Sudah dibuka semuanya Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa, sembari ditutup dengan doa Bapa kami. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, bantu kami Bapa untuk bisa menyadari akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Mampukan kami untuk bisa berbalik kepada jalan yang berkenan di hadapan-Mu, supaya kami bisa menjalankan
kehidupan yang sampai akhir senantiasa berpegang hanya kepada firman sejarah penebusan-Mu saja. Pakai kami ya Bapa untuk menjadi pelitamu, sehingga dimanapun dan apapun yang kami kerjakan di bumi ini, kami bisa melakukannya sampai memuliakan nama-Mu yang di sorga. Biarlah hidup kami ini dipenuhi dengan doa, pertobatan, penginjilan, sehingga semuanya bisa berkenan di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kiranya hanya dengan meninggikan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.